Indonesia pada tahun 1945 sampai 1949. Untuk lama periode ini berlangsung selama 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 dengan bentuk negaranya kesatuan, bentuk pemerintahannya republik, sistem pemerintahan presidensial, dan konstitusinya Undang-Undang 1945. Presiden dan wakil presidennya yaitu R. Soekarno dan Muhammad Hatta pada 18 Agustus 1945 sampai 19 Desember 1948 dengan Syarifuddin Prawira Negara sebagai Ketua PDRI pada 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. R. Soekarno dan Muhammad Hatta pada 13 Juli 1949 sampai 27 Desember 1949. Demokrasi ini disebut juga demokrasi parlementer, berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda. Ciri-cirinya yaitu partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada interaksi politik di parlemen. Untuk sistem pemerintahan negara, Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan belaka. Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR, Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, artinya kedudukan Presiden tergantung DPR. Menteri negara adalah pembantu Presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Komitmen dalam mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Political franchise yang menyeluruh. Para pembentuk negara sudah sejak semula mempunyai komitmen yang sangat besar terhadap demokrasi. Presiden secara konstitusional memiliki peluang untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi letak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik di tanah air. Pada periode 1945 sampai 1949, telah diletakkan hal-hal yang mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Yang pertama yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan bertindak diktator, dibatasi kekuasaannya ketika KNIP terbentuk. Maklumat wakil presiden yang memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik. 1. Bentuk negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Maklumat Pemerintah Nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 tentang perubahan fungsi KNIP, pembantu presiden, menjadi fungsi parlementer legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 mengenai pembentukan partai politik, sebelumnya hanya ada satu partai yaitu PNI. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 mengenai perubahan kabinet presidensial menjadi parlementer. B. Republik konstitusional. Presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan, namun kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen. C. Republik parlementer. Presiden hanya sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlementer. Alam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. 3. Bentuk pemerintahan presidensial. Ciri utama sebuah negara dengan sistem pemerintahan presidensial seperti Indonesia adalah di mana presiden memiliki dua wajah, yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dan kepala negara berada di tangan presiden.
Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 hingga 1965. Latar belakang demokrasi periode 1959 hingga 1965. Pada periode ini, Dewan Konstituante tidak dapat bekerja dengan baik. Hal itu ditandai dengan kegagalan konstituante dalam menghasilkan konstitusi baru, hingga pemerintah kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Setelah Dekret Presiden dikeluarkan, era demokrasi parlementer berakhir. Sebagai gantinya, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karakteristik utama demokrasi terpimpin. 1. Mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka kontestasi politik untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, karena pemilu tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tari tambang antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI. Yang kedua, terbentuknya DPR/DR. Peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh Presiden. Yang ketiga, basic human rights menjadi sangat lemah. Soekarno dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politik yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Yang keempat, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan. Bersamaan sejumlah surat kabar dan majalah diberangus oleh Soekarno, seperti misalnya Harian Abadi dari Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI. Yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang sangat terbatas. UU tentang Otonomi Daerah Nomor 1/1957 diganti dengan penetapan Presiden yang kemudian dikembangkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 1965. Selanjutnya, ada demokrasi di Indonesia periode 1939 sampai 1959. Demokrasi apa yang dianut pada saat itu? Yang pertama, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer atau liberal merupakan salah satu sistem demokrasi yang menitik beratkan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga tertinggi daripada badan eksekutif. Negara yang menganut sistem demokrasi yang demikian merupakan negara yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, di mana seorang Perdana Menteri dan jajaran menteri dalam kabinetnya akan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer, posisi kepala negara akan ditempatkan oleh Presiden. Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan kepala negara adalah Presiden. Jabatan eksekutif Presiden ditunjuk langsung oleh legislatif, sedangkan Raja dipilih oleh undang-undang. Perdana Menteri punya hak prerogatif, hak istimewa untuk mengangkat serta memberhentikan para menteri yang menjabat dalam departemen dan non-departemen. Para menteri hanya bertanggung jawab sebagai kekuatan legislatif. Kekuasaan legislatif dipertanggungjawabkan eksekutif. Kekuasaan legislatif dapat menjatuhkan kekuasaan eksekutif. Negara
negara alokasi SDM dan SDA bisa terus dikontrol. Kelompok minoritas dibebaskan untuk berjuang dan bertahan. Selanjutnya, landasan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Sistem pemerintahan dalam bidang politik yang dianut pada masa demokrasi parlementer atau yang dikenal juga dengan sebutan demokrasi liberal adalah sistem kabinet parlementer. Sistem pemerintahan tersebut bertandaskan pada UUDS 1950. Sistem pemerintahan ini menetapkan bahwa kabinet-kabinet atau para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Sistem kabinet parlementer juga menerapkan sistem pemungutan suara voting yang digunakan dalam pemilihan umum atau pemilu, mosi dan demonstrasi sebagai bentuk rakyat dalam mengekspresikan hak untuk ikut serta dalam berpolitik. Selain itu, adanya sistem multipartai pada masa ini menyebabkan terciptanya golongan mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, serta adanya sikap mementingkan kepentingan golongan partai politik masing-masing daripada kepentingan bersama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun periode 1949 sampai dengan 1959 adalah Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Pelaksanaan demokrasi pada tahun periode 1949 sampai dengan 1959 disebut juga sebagai masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada tahun periode 1949 sampai dengan 1950. Pelaksanaan demokrasi pada masa ini tidak berlangsung lama, karena bentuk negara serikat yang dianut dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak cocok dengan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pada tanggal 17 Agustus 1950, kita kembali lagi ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1950 sampai 1959. Pemerintah berdasarkan parlemen dengan demokrasi liberal. Adanya pemilu untuk pertama kali dan maka memilih konstitusi anggota DPR. Konstituante gagal menjalankan tugasnya karena adanya konflik antar partai di dalam konstituante sendiri. Akibatnya, ketatanegaraan menjadi sangat rumit. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan dari daerah serta golongan, serta pembentukan DPAS. Kegagalan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. 1. Munculnya usulan presiden yang sering kita kenal dengan nama konsepsi presiden untuk membentuk Dewan Nasional sehingga semua organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada menjadi ikut terlibat. Konsepsi presiden ini bertujuan untuk membentuk pemerintah yang memiliki sifat gotong royong yang juga melibatkan semua kekuatan bersifat politik, tidak terkecuali Partai Komunis Indonesia. Konsepsi presiden dan juga Dewan Nasional ini mengalami pertentangan yang sangat kuat dari sejumlah partai, terutama Masyumi dan juga PSI. Dua partai ini menganggap bahwa Dewan Nasional adalah pelanggaran yang sifatnya sangat fundamental terhadap konstitusi negara kita karena lembaga itu tidak sesuai dalam konstitusi. Kedua, Dewan Konstituante gagal menemukan jalan untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan ideologi nasional. Karena gagal tercapainya titik persetujuan antara dua kelompok politik, yaitu kelompok yang ingin Islam menjadi ideologi negara dan kelompok yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi. Meskipun voting telah dilakukan, mereka tetap tidak bisa menemukan suara mayoritasnya. Ketiga, politik aliran terlalu dominan, sehingga pengelolaan konflik menjadi terganggu. Karena hal itu, setiap konflik cenderung menyebar melewati batas yang akhirnya membuat dampak yang sangat negatif pada kestabilan politik yang ada. Keempat, basis sosial ekonomi yang sangat lemah, struktur yang tegas membedakan kedudukan masyarakat secara langsung, tidak mendukung keberlangsungan demokrasi. Berakhirnya demokrasi parlemen. Demokrasi parlemen hanya bertahan selama 9 tahun seiring dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Presiden menganggap bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai semangat gotong royong.
Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode 1950 sampai 1959. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan kabinet presidensial. Konstitusi UUD 1950. Kelebihan demokrasi multipartai. Pelaksanaan pemilu demokratis berhasil menggalang dukungan internasional melalui KAA. Multipartai berdampak pada kepentingan parpol atau golongan stabilisasi politik terancam, tidak dapat partai yang menang secara mayoritas, jatuh bangun kabinet yang singkat kebijakan pembangunan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada periode 1949 sampai 1950. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Sistem pemerintahan, kabinet parlementer, kursi parlementer. Konstitusi RIS. Kelebihan, tidak ada mosi tidak percaya dari parlemen. DPR dapat membubarkan kabinet bila dianggap menyimpang. Kelemahan, masa jabatan kabinet tidak ditentukan. Kepala negara tidak dapat diganggu-gugat karena yang bertanggung jawab adalah para menteri, mementingkan kekuatan partai di parlemen. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden adalah pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan adalah pengontrol utama lembaga lainnya, seperti lembaga suprastruktur yang berisikan DPR, MPR, BPA, DPK, dan MK, dan lembaga infrastruktur seperti LSM dan Parpol. Presiden Soeharto juga memiliki sejumlah legalitas seperti pengemban Supersemar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, rotasi kekuasaan eksekutif sangat kecil terjadi, kecuali di jajaran yang masih rendah, seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, dan kepala desa. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Rekrutmen yaitu proses pengisian jabatan politik dalam penyelenggaraan pemerintah, baik untuk lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Karakteristik demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang pertama, pemilihan umum. Yang kedua, pelaksanaan hak dasar warga negara. Dalam karakteristik ini, kebebasan berpendapat menjadi barang langka. Pemerintah melalui aparat keamanan memberi ruang terbatas pada masyarakat untuk berpendapat. Rakyat menjadi takut untuk berpendapat mengenai kebijakan yang diambil pemerintah. Tak jarang pemerintah mencekal orang-orang yang mengkritisi kebijakannya. Keempat karakteristik tersebut menjadi catatan hitam perjalanan bangsa Indonesia. Akankah masa-masa pahit ini kembali terulang? Jawabannya dikembalikan kepada semua elemen di bangsa ini. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi berbagai macam penyimpangan yang membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Berawal dari badai krisis moneter yang tak kunjung reda. Kerusuhan pun hampir terjadi di belahan Nusantara. Akibatnya, pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi oleh berbagai tekanan politik. Tekanan politik yang terjadi yaitu, yang pertama, tekanan dari dunia internasional terutama Amerika Serikat secara terbuka meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Yang kedua, tekanan dari dalam negeri, timbul dari gerakan massa mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Kamis 21 Mei 1998, Presiden Soeharto yang bertempat di Istana Merdeka, Jakarta menyatakan berhenti sebagai presiden. Dengan menggunakan pasal 8 UUD 1945, Presiden Soeharto segera mengatur agar wakilnya yaitu Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Indikator pelaksanaan demokrasi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999.
Habibie dalam hal ini membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat atau berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya. Karakteristik Orde Baru dengan demokrasi parlementer tahun 1990 sampai 1959, yaitu pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Dan yang terakhir, hak dasar rakyat dapat terjamin seperti menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan sebagainya. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.